Shalom, shalom. Senang bisa kembali berjumpa bersama Anda di layar kaca Anda dalam program Sharing and Inspiring. Saya sharing firman Tuhan, doa saya Anda terinspirasi oleh firman Tuhan. Hari ini hari Senin kita masuk dalam program inspirasi di tengah-tengah pandemi ya. Dan kali ini kita akan belajar firman Tuhan, temanya sebuah jalan Tuhan terkadang susah. Ya. Saya ingat pertama kali saya belajar tentang kerajaan yang susah, ya, ketika saya masih kuliah. Hari itu judul bukunya Kerajaan yang Sungsang. Nah, memang ketika saya pelajari, karena saat itu tugas kami untuk meresensi buku itu kata sungsang artinya terbalik. Ya, jadi kerajaan yang terbalik. Memang kalau kita mengikuti pengajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus, seringkali terkesan sungsang. Ya, misalnya seperti Yesus mengajarkan kasihilah musuhmu. Logikanya kita nggak mengasihi musuh. Namanya musuh kalau bisa kita tiadakan atau bisa dikalahkan. Tapi kita justru disuruh mengasihi. Ya, itu salah satu contohnya. Jadi kata sungsang dalam konteks ini mengacu kepada jalan Tuhan terkadang terbalik. Terbalik dalam arti tidak sama seperti yang kita pikirkan. Ya, kadang sama, tapi mayoritas tidak sama karena jalan Tuhan bukanlah jalan kita. Pikiran kita bukanlah pikiran Tuhan. Jadi itu saya sebut terkadang. Walaupun seringkali justru jalannya itu sungsang. Lalu mungkin Anda bertanya, apa kaitannya topik ini dengan masa pandemi ini? Saya share sedikit pengalaman saya. Di awal tahun biasa, sebelum akhir tahun, ya kita sudah membuat perencanaan, kemudian awal tahun apa yang kita rencanakan itu mulai diterapkan. Saya pribadi saudara sudah punya planning tersendiri di akhir tahun, sudah punya target tersendiri dan sudah buat perencanaan yang matang, ya. Tetapi semua itu perencanaan, semua itu rencana itu pupus, terkesan pupus. Ya, untuk saat ini saya sebut terkesan pupus, ditelan oleh pandemi COVID-19 ini. Apa yang saya doakan di awal tahun, kesannya sungsang saya lihat seperti sekarang ini. Terbalik daripada apa yang saya doakan. Nah, saya percaya saudara juga di awal tahun sudah punya perencanaan yang matang, bahkan sudah punya doa-doa khusus apa yang akan Anda minta kepada Tuhan dalam tahun 2020. Ternyata tahun 2020 bisa saja mungkin sampai 90% semuanya sungsang dengan apa yang kita rencanakan, dengan apa yang kita harapkan. Kalau misalnya Anda mengalami seperti itu, saya pikir itu bukan hanya Anda sendirian. Ada banyak orang di dunia ini yang mengalami hal yang sama. Sungsang seperti apa yang direncanakan, sungsang seperti apa yang kita doakan. Ya walaupun saya bilang tadi terkadang, ya.
Saya yakin tidak semua. Ya, kalau sungsang pun semua kita bersyukur ya. Jangan sampai kecewa karena Tuhan pasti punya rencana terbaik bagi kita. Nah, hari ini kita akan belajar saudara-saudara dari salah satu kisah yang sangat menarik menurut saya, dan kisah ini menginspirasi saya ketika saya merasa segala sesuatunya sungsang ya. Hari ini kita belajar dari Kejadian 37 sampai 50. Tentu kita tidak akan baca semuanya ayat per ayat, tetapi saya sudah buat ada beberapa garis besar yang kita akan pelajari malam hari ini, yaitu yang pertama Yusuf menerima mimpi, itu kita bisa lihat di pasal yang ke-37 ya. Kemudian Yusuf dibuang ke sumur, kemudian dijual. Kemudian Yusuf di penjara, itu kita bisa lihat di pasal yang ke-39. Kemudian Yusuf dilupakan oleh juru minum, ya, pasal yang ke-40. Kemudian pasal 41, Yusuf menjadi penguasa. Kemudian pasal berikutnya, pasal yang ke-42, ya, saya revisi sedikit. Pasal yang ke-42 yaitu sampai ke-50 itu mimpi Yusuf digenapi. Saudara, kalau kita melihat ke kehidupan Yusuf, kalau kita baca perikop-perikop ini, saya mencoba menyelami pengalaman Yusuf secara pribadi. Ya. Saya percaya saudara, ada kalanya dia khawatir. Memang tidak diceritakan di situ, karena the main point bukan pengalaman pribadinya, tapi the main point di situ adalah rencana, sekalipun saudaranya mereka rekakan yang jahat, tapi Tuhan pakai itu untuk kebaikan ya. Itu kita bisa lihat di pasal yang ke-50. Saya pikir kita bisa baca itu ya, yang ke-50 ya. Kita baca di Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20 saya bacakan. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-reka untuk kebaikan dengan maksud seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara suatu kehidupan bangsa. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mendengar tentang apa yang akan kami pelajari, namun hamba-Mu menyadari bahwa hamba-Mu sangat terbatas. Biarlah urapan Roh Kudus nyata, urapan Roh Kudus bekerja, Roh Kudus menolong dan membimbing hamba-Mu, bahkan memilih setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu, sehingga setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut hamba-Mu itu menginspirasi setiap pendengar dimanapun kapanpun. Urapan yang sama terjadi bagi mereka, sehingga setiap firman Tuhan yang disampaikan mereka boleh mengerti dan bisa menguatkan. Mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang berputus asa dihiburkan, mereka yang berberat diberi kelegaan, mereka yang sudah mulai putus asa diberi semangat baru, diberi harapan baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Hambamu menyampaikan firman-Mu, Roh Kudus tetap berkarya di antara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, Yusuf berkata, mereka mereka-rekakan semuanya itu. Itu rekaan yang jahat. Saya percaya saudara, ketika Yusuf menjalani itu, tidak segampang Yusuf menyimpulkan seperti yang tertulis di ayat 50. Di pasal yang ke-50 ayat 20. Pasti ada pergumulan-pergumulan.
Kita boleh lihat tadi yang pertama, ketika dia menerima mimpi itu, ya, dia ceritakan kepada saudara-saudara, saudara-saudaranya tidak setuju, orang tuanya tidak setuju. Ngomong, kamu ini mimpi apa sih? Gitu. Karena saudara-saudara tidak senang dengan dia, akhirnya apa? Dia dibuang ke sumur. Tadinya memang rencana mau dibunuh, tapi dibuang ke sumur. Lalu karena kebetulan lewat orang Ismail, kemudian dijual. Nah, ini adalah step awal, ini adalah langkah awal di mana Yusuf pada saat itu menjalani jalan yang susah. Tentu secara manusia, kemungkinan Yusuf berpikir bahwa mimpinya itu digenapi di Kanaan. Mimpinya itu digenapi di Kanaan. Ternyata justru menjauh dari Kanaan. Dia merasa sepertinya sudah tidak mungkin. Ya. Kemudian setelah dia di Mesir, ya, dia berusaha menjadi pelayan yang baik. Kalau kita melihat dia memang selalu takut akan Tuhan dan dia selalu memberikan yang terbaik dalam pekerjaannya. Sekalipun demikian akhirnya dia kena fitnah juga. Dan akhirnya dia dipenjarakan. Nah, penjara itu pada saat itu membuat jalannya dia semakin susah. Dia di penjara. Menurut saya, pasti ada pertanyaan dalam hatinya. Bagaimana mungkin mimpi itu terjadi? Tapi dia tidak meragukan, bertanya, ya. Bertanya kepada Tuhan, tapi dia tetap percaya pada mimpi itu. Ada saatnya dia bertanya. Melihat apa? Melihat kondisinya saat itu yang ada di penjara. Penjara di dia berbeda. Penjara di dia itu terjemahan bahasa Inggris dipakai itu pit, ya. Pit itu artinya penjara itu hanya pas, ya hanya ngepas saja di situ. Dia bukan penjara biasa. Saya berpikir saudara, kalau saya seandainya Yusuf, ini mimpi itu kayaknya semakin semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh dari harapan. Ya kita bersyukur sekarang kita baca, kita tahu endingnya. Kalau Yusuf menjalani, dia tidak tahu endingnya, saudara. Dia tidak tahu sama sekali. Tadi dia sudah dibuang, dijual, dipenjarakan, kemudian yang terakhir dia dilupakan oleh juru. Besar harapannya dia pada saat itu ketika dia menerjemahkan arti mimpi itu dengan akurat. Besar harapannya saat itu. Dia ingatkan, ingatlah ikhwanku. Ya, ternyata juru minum itu pun lupa. Ya walaupun pada akhirnya diingat, tapi dia dilupakan untuk sementara waktu. Artinya semakin sungsang jalan itu, saudara. Tapi menarik sekali, saudara. Jalan yang sungsang itu justru dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi rencananya dalam kehidupan Yusuf. Akhirnya apa, saudara? Dengan pergumulan yang panjang, pada akhirnya kalau kita baca di ayat yang ke-42, pasal yang ke-42, Yusuf menjadi penguasa. Tentu Yusuf saat itu belum menyadari itu. Karena dia hanya penguasa di Mesir. Dia bukan menjadi penguasa di Kanaan. Nah, dia menyadari itu ketika dia melihat saudara-saudaranya. Dia menyadari bahwa
Reka-rekaan dari saudaranya itu, reka-reka yang jahat itu, justru itulah jalan. Ketika dia melihat saudaranya, ketika apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya itu sebabnya pada ketika saudara-saudaranya datang yang kedua kalinya, dia memperkenalkan diri. Jalan Tuhan terkesan susah. Yusuf awalnya mungkin dia berharap bahwa mimpinya itu digenapi di Kanaan. Tapi justru jalan yang dibuat Tuhan itu makin menjauh dari Kanaan, makin menjauh dari Kanaan. Sampai dia di Mesir. Justru di Mesirlah mimpi itu digenapi. Di Mesirlah mimpi itu digenapi. Susah. Saudara-saudara, apa yang mau kita pelajari dari sharing and inspiring malam ini? Masa pandemi ini, saudara-saudara, mungkin ini menjadi jalan yang susah bagi kita, atau susah semua gara-gara pandemi ini. Pandemi ini membuat sepertinya kita jauh dari kesuksesan, atau mungkin jauh dari apa yang kita rencanakan, atau mungkin juga saudara mendapat visi dan misi dari Tuhan, mungkin semakin jauh. Tapi saya mau beritahu saudara-saudara, mungkin pada saat ini ya, kita imani, kita doakan, masa pandemi adalah masa transisi yang paling dekat untuk penggenapan rencana Tuhan dalam hidup. Masa pandemi ini mungkin jalan Tuhan yang terkesan susah menggenapi rencananya dalam hidup saudara. Maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yaitu tetap fokus pada janji Tuhan. Apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup saudara? Apa yang Tuhan janjikan yang spesial dalam hidup saudara? Apa yang menjadi janji Tuhan yang khusus dalam hidup saudara? Fokuslah pada janji itu. Sekalipun terkesan susah, sekalipun terkesan semakin jauh, tapi saya mau beritahu saudara, mungkin ini adalah jalan yang paling dekat. Mungkin sudah berkata, Pak Marbun asal ngomong. Enak ngomong karena tidak ngalamin. Ketika saya tahu panggilan saya untuk menjalankan tugas misionari. Saya tahu itu dari SMA, saudara. Dan jalan yang paling susah saya rasa, ya, mulai dari SMA sampai saya kuliah, ketika saya praktik di Kalimantan. Di situ saya dalam tanda petik sudah menguburkan visi itu. Saya sudah berpikir, mungkin saat itu saya hanya terobsesi aja, mungkin karena saya suka para misionari itu, ya mungkin saat itu saya hanya terobsesi saja, atau mungkin saya salah. Saya sudah sampai berpikir seperti itu. Bahkan mungkin saya berpikir, udahlah anak saya aja nantilah. Saya cukuplah jadi dosen. Maka ketika dia dari Kalimantan, saudara, planning saya itu yaitu melanjutkan kuliah dan menjadi dosen. Saat itu rasanya susah. Kayaknya sudah nggak mungkin. Tapi satu hal yang selalu saya ingat adalah kisah Yusuf itu. Oh iya ya, Yusuf. Dan puji Tuhan memang ketika kembali dari Kalimantan, justru disitulah terlihat Tuhan membuka jalan walaupun banyak tantangan-tantangan, banyak rintangan yang harus saya lalui.
Tapi yang satu hal yang saya ingat saat itu, meskipun sempat seperti dalam tanda petik sembilan mengubur, saya masih ingat dan saya fokus. Saya tahu bahwa panggilan Tuhan itu nyata dalam hidup saya. Yang kedua yang perlu kita lakukan adalah, ini ngomongnya gampang, prakteknya seumur hidup, yaitu setia. Kita tidak punya pilihan, saudara-saudara, selain kita setia. Karena mengikut Tuhan tidak pernah dijanjikan bahwa hidup kita ini akan mulus. Tidak pernah dijanjikan hidup kita ini lancar seperti jalan tol tanpa ada. Tidak pernah. Yang Tuhan janjikan justru kalau kita baca 1 Korintus 13 ya. Ya, maaf, maksud saya 2 Korintus. Sebentar ya. Biasanya saya kasih tanda ya. Maksud saya tadi 1 Korintus 10 ayat 13 ya. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Saudara, jelas kita bisa belajar bahwa pencobaan yang kita alami itu tidak pernah melebihi kekuatan kita. Artinya, sesuai dengan kekuatan kita, kita bisa menanggungnya walaupun berat. Tapi sekalipun demikian, kita harus tetap setia. Lebih baik kita berjalan di tempat daripada kita mundur perlahan-lahan. Maka tetaplah setia. Setia kepada Tuhan. Setia dengan apa yang Tuhan percayakan kepada saudara. Setia menjalaninya step by step. Kita belum tahu kapan pandemi COVID-19 ini berlalu. Tapi bukan berarti kita harus berhenti. Kita tetap setia. Setia kepada rencana Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Setia mengikut Tuhan dalam segala keadaan. Setia melakukan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada saya dan saudara. Yang ketiga, ini yang penting. Melibatkan Tuhan dalam setiap langkah-langkah hidup kita. Saya percaya saudara, kalau seandainya Yusuf saat itu bukanlah orang yang takut akan Tuhan, bukan orang yang mengandalkan Tuhan, saya percaya ketika dia diangkat menjadi penguasa di Mesir, itu dipakai kesempatan untuk balas dendam. Dia akan tumpahkan semua emosinya, dia akan tumpahkan semua kesusahannya pada saat melihat saudara-saudaranya datang. Tapi Yusuf
tidak melakukan itu. Karena apa? Dia mengandalkan Tuhan dalam setiap pekerjaan yang dia kerjakan. Jelas kalau kita lihat Tuhan selalu menyertai. Melibatkan Tuhan dalam setiap aktivitas kita. Melibatkan campur tangan Tuhan dalam setiap aktivitas kita. Sehingga kita tidak terjerumus dalam rencana-rencana yang jahat. Atau rencana-rencana yang menjerumuskan kita. Atau rencana-rencana yang membuat kita jauh dari Tuhan. Mari kita melibatkan Tuhan dalam setiap langkah-langkah. Campur tangan Tuhan. Saya mengakui secara pribadi, saudara-saudara, kalau bukan karena Tuhan, saya tidak bisa berdiri tegar seperti sekarang ini. Mungkin saya adalah daftar orang yang pertama stres tingkat tinggi. Atau mungkin sampai pada tahap depresi. Kita tidak pernah tahu. Tapi karena saya mengandalkan Tuhan, mengandalkan campur tangan Tuhan dalam setiap aktivitas saya, sehingga saya bisa mampu berdiri menghadapi masa-masa pandemi Corona. Jadi yang pertama tadi saudara yang mau saya katakan, yang pertama kan fokus pada janji Tuhan atau rencana Tuhan dalam hidup Anda. Yang kedua yaitu setia kepada Tuhan. Setia mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Setia mengikut Tuhan. Yang ketiga yaitu melibatkan Tuhan dalam setiap jalan-jalan hidup kita. Libatkan Tuhan dalam jalan-jalan hidup kita. Dan yang keempat, saudara, yang tidak kalah penting, ya. Dan ini menurut saya penting diulang-ulang, yaitu mari kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Jelas dikatakan kalau kita membaca Mazmur, saudara, sebelum kita akhiri kita baca Mazmur, ya. Dan ini adalah salah satu perikop favorit saya dan saya sedang kalau ini diulang-ulang mengingatkan kita kembali, ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi kesukaannya lah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja diperbuatnya berhasil. Ya, berhasil dalam konteks ini kita bisa mengatasi berbagai persoalan-persoalan hidup. Karena apa? Karena kita belajar firman Tuhan. Saudara, saya sekali lagi bisa tegar seperti ini. Salah satunya karena merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena itu yang menjadi nutrisi bagi manusia rohani kita, sehingga manusia rohani kita ini kuat. Ketika manusia rohani kita kuat, maka fisik kita, jiwa kita itu kuat. Ya, tubuh, roh, jiwa, tubuh itu saling memengaruhi. Nah, karena firman Tuhan itu adalah makanan spiritual kita, itulah yang penting. Kalau kita menutrisi manusia rohani kita, maka otomatis kita menjadi pribadi yang tegar, pribadi yang kuat. Seperti yang saya sampaikan pada renungan sebelumnya, jangan kecut dan jangan tawar hati. Kita tidak akan kecut, apalagi sampai tawar hati. Karena apa? Karena kita tahu janji Tuhan. Karena kita memiliki manusia rohani yang kuat dan sehat. Sehingga kita selalu tegar. Jadi saudara-saudara, yang kelima,
Yang kelima, berbagi manfaat. Kalau kita melihat Yusuf, saudara, ketika dia di penjara, dia lihat orang lain kusam, lagi murung begini. Dia tanya, kok pada murung? Itu juru roti dan juru minum itu, mereka lagi stres, mereka punya mimpi, nggak tahu artinya. Karena Yusuf peduli dengan orang lain, sekalipun dia sebenarnya justru orang yang dipedulikan, tapi dia justru peduli kepada orang lain, berbagi manfaat. Yusuf memang saat itu tidak punya apa-apa, yang dia punya hanya Tuhan. Jadi saat itu juru roti dan juru minum menceritakan mimpinya, kemudian Yusuf ya menerjemahkan, lalu tepat seperti yang diterjemahkan itu. Kemudian Yusuf dilupakan. Artinya apa, saudara? Dia peduli, ada rasa peduli. Nah, saya tahu saudara kita semua lagi punya kesusahan, lagi punya kesulitan sekarang, tapi mari kita berbagi manfaat, ya, berbagi kepedulian. Ya, apa yang Anda bisa lakukan, lakukan. Bagaimana Anda bisa peduli terhadap orang lain. Tidak harus selalu uang yang banyak. Mungkin sedikit tenaga, mungkin sedikit uang, apa saja. Berbagilah kepada orang lain, ya. Sehingga Anda juga merasa punya kenikmatan tersendiri, ya. Bisa berbagi di tengah-tengah kesulitan pandemi itu sesuatu yang itu ada sukacita tersendiri yang Anda tidak bisa temukan dimanapun. Jadi ada 5 hal yang perlu kita lakukan ketika kita menjalani jalan yang susah. Yang pertama tadi saya katakan, fokus pada janji Tuhan atau rencana Tuhan yang dalam Anda. Yang kedua, setia kepada Tuhan, setia terhadap apa yang Tuhan percayakan kepada saudara. Yang ketiga tadi saya katakan, yaitu melibatkan Tuhan dalam segala rencana kita. Yang keempat, mari kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Yang kelima, mari kita berbagi manfaat atau peduli dengan sesama kita kapan saja, di mana saja. Sekian acara sharing inspiration malam hari ini bagi saudara, bagi Bapak Ibu yang diberkati melalui channel ini atau melalui acara malam hari ini. Saran saya, silakan dibagikan kepada banyak orang, ya, biar orang lain juga diberkati, ya. Jangan lupa juga silakan berikan komentar Anda di bawah ini, ya. Mungkin ada kata-kata motivasi atau mungkin juga pertanyaan atau mungkin saudara-saudara merequest topik, ya. Dan sekali lagi, bila Bapak Ibu belum subscribe, silakan ditekan tombol subscribe-nya, ya, supaya saudara-saudara selalu bisa mengikuti acara-acara yang saya lakukan dalam channel ini. Ya, secara khusus saya katakan kemarin pertanggal 1 saya sudah launching, yaitu renungan pagi, dan tadi pagi juga sudah ada, ya, silakan dicek di video listnya di bawah sini. Dan besok juga ada, ya. Jadi setiap hari. Jadi setiap hari ada renungan singkat 5 sampai 10 menit. Itu mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Jadi Bapak Ibu yang mau belajar firman Tuhan, mari, ya, boleh ikuti channel ini, subscribe channel ini, dan kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Terima kasih buat partisipasi saudara-saudari malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pada malam hari ini. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biarlah Roh Kudus yang berbicara kepada kami masing-masing. Siapa saja yang mendengarkan video ini, di mana saja, mereka dijamah, mereka diurapi, mereka diberkati oleh Tuhan.
Mereka yang susah dihiburkan, mereka yang berputus asa diberikan pengharapan, mereka yang mulai letih lesu, mereka diberi kesegaran, mereka diberikan motivasi. Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan, kalau boleh dalam masa-masa pandemi ini, biarlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu dimanapun berada, biarlah kami semakin setia kepada Tuhan. Kami sungguh-sungguh setia terhadap apa yang Tuhan melakukan, apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kami. Biarlah kami juga mau mengandalkan Tuhan dalam setiap apapun yang kami lakukan. Terutama kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan kami juga mau ya Tuhan menjadi orang yang berbagi manfaat bagi orang lain. Sehingga nama Tuhan dimuliakan lewat kehidupan kami. Kami berdoa juga ya Tuhan buat bangsa dan negara kami ini. Biarlah bangsa dan negara kami ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Bangsa yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Bangsa yang mau mencari kehendak Tuhan. Bangsa yang mencari sungguh-sungguh perkenanan Tuhan di dalam kehidupan bangsa kami ini. Kami berdoa juga ya Tuhan buat presiden kami, bahkan pemerintah kami, seluruh aparat pemerintah, sampai jajaran-jajaran paling dekat. Kami berdoa Tuhan, biarlah mereka memimpin bangsa kami ini dengan takut akan Tuhan. Biarlah mereka memimpin bangsa ini dengan hikmat yang daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat seluruh pemerintahan yang ada, biarlah bekerja sama supaya bisa mengatasi masa pandemi ini, terutama mengatasi berbagai dampak ekonomi setelah masa pandemi ini. Pemulihan ekonomi, biarlah semuanya boleh berada dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya Tuhan berdaulat bagi bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, saat ini hamba berdoa buat mereka yang sakit dimanapun berada, biarlah mereka Tuhan yang menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Yesus mereka sudah disembuhkan. Mereka yang putus asa diberikan pengharapan, mereka yang berbeban berat diberi kelegaan, mereka yang berputus asa diberikan pengharapan, mereka yang lesu diberikan semangat yang baru, mereka yang lemah mereka dikuatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, biar Roh Kudus tetap berbicara melalui channel ini. Setiap orang yang mendengarkan ini, Roh Kudus tetap berkarya di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih karena firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih. Oleh sebab itu, kami mau menerima berkat yang daripada Bapa dan pertolongan daripada Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok pagi di program Renungan Pagi.